Pilkada serentak 2024 telah selesai, namun sejumlah catatan muncul. Salah satunya rendahnya partisipasi publik. Apa yang menjadi penyebab rendahnya partisipasi publik pada Pilkada 2024 akan kita bahas bersama anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Titi Anggraini. Selamat sore Mbak Titi. Selamat sore Mas Ihsan, salam sehat buat kita semua. Salam sehat selalu Mbak Titi. Mbak Titi, dari catatannya Perludem, apa yang jadi penyebab rendahnya partisipasi publik pada Pilkada tahun ini? Ya, pertama kalau kita lihat paling menonjol itu ini penyelenggaraan pilkada pada tahun yang sama dengan pemilu legislatif dan pemilu presiden. Dan kalau kita ikuti penyelenggaraan pileg pilpres itu intensitas dan dinamikanya kan sangat tinggi ya. Bahkan di antara proses kontestasi pilpres yang melibatkan 3 pasangan calon, hampir 300.000 calon anggota legislatif, hiruk pikuk politiknya itu begitu luar biasa. Jadi bisa dikatakan setelah proses pileg pilpres berakhir, itu mestinya ada masa jeda bagi warga untuk kemudian memasuki kontestasi elektoral berikutnya. Tapi kan ini tidak ya Mas Ihsan ya. Mereka dari Februari ke November apa belum cukup? Loh, itu Februari ke November itu hari pemungutan suaranya. Jangan lupa ada rekapitulasi suara di sana. Lalu proses perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi yang juga bahkan Kompas live streaming terus begitu ya prosesnya. Jadi ruang publik kita penuh dengan hiruk pikuk politik. Belum lagi kemudian diikuti dengan pemilunya baru selesai langsung yang tadinya oposisi jadi koalisi. Bagaimana pemilih diperlihatkan koalisi besar yang kemudian juga membentuk kementerian yang juga sangat besar begitu ya. Nah, hal-hal seperti itu kemudian ketika masuk ke pilkada menimbulkan kejenuhan politik tersendiri atau kami sebut dengan political fatigue ya atau voters fatigue. Pemilih mengalami kejenuhan dan kelelahan politik karena ruang-ruang publik mereka selalu diisi dengan narasi-narasi yang berkaitan dengan pemilu dan perbincangan elit begitu. Belum lagi kemudian ada yang karakter khas nih dari Pilkada Jakarta. Ketika mereka misalnya memilih suatu partai, mereka punya ekspektasi partai itu kan akan menyuarakan aspirasi dan juga apa yang menjadi harapan simpatisan dan konstituen. Tapi di Jakarta dinamika pencalonannya agak unik begitu. Bagaimana kemudian kalau dilihat dari angka survei partai yang punya sebut saja PKS ya, hampir mayoritas konstituen dan simpatisan PKS misalnya menginginkan Anies Baswedan untuk dicalonkan di pilkada, atau di PDIP misalnya menginginkan Ahok ya atau Basuki Cahayapurnama. Tidak terbayangkan bahwa seorang gubernur Jawa Barat yang punya elektabilitas tinggi di Jawa Barat tapi justru majunya di Jakarta. Jadi ada keterputusan aspirasi antara apa yang diharapkan oleh pemilih dan konstituen dengan apa yang menjadi kebijakan atau keputusan elit. Dan ini dalam durasi yang sangat pendek. Ketika mereka di pemilu legislatif suaranya diminta oleh partai untuk memilih partai, tapi dalam durasi yang pendek, kok aspirasi partainya tidak ketemu nih di dalam pemilu atau pemilihan kepala daerah. Di situ yang kemudian membuat apatisme menguat. Jadi menimbulkan antara lain misalnya gerakan coblos semua atau gercos karena mereka merasa tidak mau dipaksa memilih oleh calon-calon yang dihasilkan dari proses yang tidak mendengarkan aspirasi publik. Lalu kemudian apatisme bahwa calon yang tidak menggambarkan pilihan politik itu diikuti dengan keengganan untuk datang ke TPS. Selain tadi ya kontribusi kejenuhan, kelelahan, dan lain sebagainya. Jadi apatisme muncul juga dikontribusikan oleh saluran aspirasi yang tidak bertemu antara apa yang menjadi harapan konstituen dengan apa yang menjadi keputusan partai politik. Nah yang terakhir nih Mas Ihsan yang juga ikut berkontribusi, replikasi kontestasi pilpres di pilkada. Jadi kalau kita lihat ini kan seolah-olah mengulang atau mereplikasi apa yang terjadi di pilpres. Misalnya titip-menitip dari Presiden Jokowi untuk dimenangkan, lalu kemudian gambaran-gambaran yang seolah-olah ingin mengilustrasikan bahwa paling mewakili pilihan politik Pak Prabowo dan seterusnya. Nah itu juga di kalangan pemilih Jakarta yang relatif terdidik, relatif melek politik dan mengakses informasi dengan baik, dianggap pilkada tidak menawarkan pilihan baru. Pilkada tidak membawa narasi baru yang menggugah mereka secara politik, secara sosial, dan kepentingan komunal untuk datang ke TPS begitu. Jadi kombinasinya banyak faktor yang berkontribusi di dalam
meningkatnya apatisme atau kemudian juga protes dari pemilih ini bergabung nih Mas Isan. Jangan dilihat hanya mereka yang apatis yang tidak datang ke TPS ya, tapi juga itu sebagai bentuk bagian dari protes voting. Mereka menunjukkan protesnya dengan antara lain juga enggan untuk datang ke TPS karena merasa kekecewaan atas berbagai hal yang tadi saya sudah sampaikan kira-kira. Artinya ada narasi yang tadi tereplikasi itu bisa mempengaruhi masyarakat juga enggan untuk memilih. Iya, karena kan ini yang menggerakkan mereka itu adalah jangan lupa ini pilkada loh. Dan masyarakat Jakarta itu masyarakat yang dari sisi literasi politik dan literasi digitalnya cukup baik. Bandingkan Mas Ihsan, Pilkada Jakarta 2017, walaupun misalnya di tengah narasi soal hegemoni politik identitas ya, tapi angka pengguna hak pilihnya di 2017 itu 77%. Jauh lebih tinggi daripada angka partisipasi Pilpres. Karena tadi relasi atau ikatan dengan pasangan calon itu kuat. Apa sih yang paling menggerakkan pemilih untuk datang ke TPS? Faktor yang paling dominan itu adalah faktor pasangan calon. Yang kedua adalah keterikatan dengan partai politik pendukung pasangan calon. Yang ketiga baru menghormati KPU sebagai penyelenggara yang sudah bekerja keras, menyediakan layanan. Dan yang keempat itu memang karena pilkada sudah menjadi tradisi ritual 5 tahunan yang menjadi agenda masyarakat dan lingkungan sosial begitu. Tapi faktor pemikat utama pasangan para pemilih untuk datang di pilkada itu adalah figur. Figur siapa? Figur pasangan calon begitu. Dan itu bisa dilihat di 2012 ketika Pak Jokowi ya putaran pertama itu versus Koke itu 62%. Di putaran kedua ketika hanya tinggal 2 paslon 67%. Di 2017 DKI itu 77%. 2024 57,5%. Nah, padahal calonnya ada 3 begitu ya. Dan itu yang beberapa faktor tadi memperlihatkan bahwa pemilih di Jakarta itu relatif otonom. Mereka akan bergerak ke TPS ketika mereka merasa perlu untuk pergi ke TPS, terutama dikaitkan dengan relasi dengan calon, dan mereka bisa memilih untuk tidak pergi ke TPS dengan banyak alasan, bercampur antara yang apatis, antara yang abstain, atau menyerahkan sepenuhnya kepada pilihan yang ada tanpa perlu ikut berpartisipasi, atau yang terakhir, yang protes. Dan kalau melihat angka golput tadi ya, golput ini disimplifikasi yang tidak datang ke TPS nih Mas Ihsan. Jangan lupa di Jakarta juga ada 7% lebih orang yang datang ke TPS tapi mencoblos dengan mekanisme atau metode suara tidak sah. Jadi sengaja merusak surat suara seperti itu. Tidak bisa dihitung karena masuk kategori suara tidak sah. Itu ada 7% lebih. Dan itu di atas rata-rata suara tidak sah yang bisa ditolerir dalam praktik pemilu global. Kalau yang bisa ditolerir itu suara tidak sah hanya 2-4%. Jakarta itu 7%. Di pemilu presiden saja suara tidak sah hanya kisaran 2, sekian persen. Kurang dari 3%. Artinya apa? Ada juga yang datang ke TPS menunjukkan sikap protes atau sikap kritis mereka dengan menggunakan suara dengan cara suara tidak sah tadi. Jadi kombinasi nih, ada golput satu sisi, tapi sisi lain ada juga pemilih yang protes dalam bentuk suara tidak sah yang jumlahnya di atas rata-rata bahkan jauh melampaui suara tidak sah di pemilu presiden, Mas Ihsan. Ini dampaknya apa, Mbak? Bahayanya apa? Iya, bahayanya begini, kalau ini yang paling penting adalah politisi dan partai politik harus berbenah, mengevaluasi diri, dan betul-betul mengambil pembelajaran untuk melakukan koreksi dan perbaikan, dan betul-betul membangun keterhubungan dengan pemilih, keterhubungan aspirasi. Kalau tidak berbenah, dampaknya apa? Orang makin apatis, makin tidak mau ambil peran, akhirnya demokrasi hanya sebagai omong kosong ritual yang tidak dianggap bermakna bagi publik. Dan ini kalau dibiarkan menurun, kita keluar uang banyak sekali untuk memfasilitasi hak pilih warga negara. Betul, memilih adalah hak. Tapi kan kita ingin hak itu tersalurkan melalui ekspresi politik yang jelas terhadap pilihan-pilihan paslon. Tapi kalau ini tidak diperbaiki, kita tidak berbenah, khususnya partai politik dan pasangan calon, bisa saja ke depan orang masih menganggap tidak membutuhkan pemilu untuk mengekspresikan pilihan politik, karena pemilu atau pilkada tidak dianggap mampu menyuarakan apa yang menjadi harapan dan aspirasi politik mereka. Dan itu sebagai sebuah negara demokrasi tentu merupakan kemunduran besar bagi praktik demokrasi kita. Yang harus dilakukan
KPU ataupun pemerintah agar partisipasi ini bisa meningkat seperti apa, Mbak? Apa, Mbak, yang harus dilakukan? Iya, kadar demokratis atau tidaknya, atau kemudian kredibilitas atau legitimasi pilkada memang tidak ditentukan oleh angka pengguna hak pilih. Tapi angka pengguna hak pilih itu juga menjadi gambaran ya bagaimana dukungan politik dari warga atau pemilih terhadap pasangan calon dan juga proses pemilihan. Saya kira KPU lalu juga pemerintah itu berada pada faktor hilir, Mas Ihsan. Hulunya itu lagi-lagi partai politik dan pasangan calon. Karena yang paling menggerakkan pemilih untuk datang ke TPS adalah partai politik dan pasangan calon. Jadi yang paling harus berbenah sebenarnya partai politik. Nah, yang kedua, saya kira KPU tentu ya dari sisi teknis, prosedural perlu makin memperbaiki layanan kepada pemilih, lalu juga lebih menjaga integritas petugasnya, jangan sampai ada yang mencoblos sampai 19 surat suara begitu. Nah, pemerintah juga lagi-lagi saya kira agenda ke depan revisi Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Pilkada dan Undang-Undang Partai Politik itu menjadi sangat mendesak, Mas Ihsan. Terutama jangan paksakan pilkada di tahun yang sama dengan Pileg Pilpres. Saya yakin teman-teman media pun mengalami kelelahan luar biasa ya antara rentetan Pileg, Pilpres dan juga Pilkada yang luar biasa. Memang terkesan lebih sederhana. Nanti berapa tahun ke depan kita akan santai-santai saja. Tapi dampaknya justru tadi masyarakat pada tahun-tahun pemilu yang mereka harusnya aktif, proaktif, responsif, mereka menjadi tidak terlalu bersemangat. Jangan pikirkan pragmatisme elit, tetapi pikirkan agar ekspresi dan saluran politik warga itu bisa optimal, bisa betul-betul bermanfaat, memberikan keberdayaan yang betul-betul optimal ya. Kami sendiri mengusulkan sejak lama di Perludem, pilkada itu diselenggarakan 2 tahun setelah pemilu serentak. Jadi kita melakukan evaluasi setelah pemilu, lalu kemudian kita menata kelembagaan agar lebih baik gitu ya, kelembagaan penyelenggara pemilu, baru 2 tahun setelahnya kita pilkada, supaya juga masyarakat bisa menilai kinerja partai-partai yang akan mengusung calon-calon di pilkada itu sudah diuji sebelumnya melalui kepemimpinan saat mereka duduk di parlemen, duduk di eksekutif nasional. Ujiannya nanti ketika di pilkada, apakah koalisinya betul solid perlu dipertahankan di pilkada, ataukah kita perlu wajah baru di dalam kepemimpinan politik di daerah begitu. Oke, Mbak Titi, dengan rendahnya partisipasi pemilih ini, ada pertanyaan juga terkait dengan kredibilitas para pemimpin yang dihasilkan. Ini seperti apa catatan Perludem? Iya betul, jadi ini akan selalu menjadi evaluasi politik dari warga terhadap pasangan calon yang dihasilkan dari angka pengguna hak pilih atau voter turnout yang rendah ya. Mereka akan bisa selalu mendapatkan semacam catatan bahwa mereka tidak terlalu didukung oleh warganya. Dan itu akan lebih berdampak pada misalnya upaya yang harus lebih keras bagi mereka untuk mendapatkan dukungan dan perhatian publik di dalam menjalankan agenda politiknya. Menurut saya begini Mas Ihsan, jangan sampai juga hanya karena misalnya pengguna hak pilihnya 57,5%, lalu pemimpin terpilih menganggap mereka hanya bagian memberikan kontribusi bagi yang memilih saja, tidak begitu. Karena yang tidak memilih pun kan sebenarnya tidak semuanya karena apatis ya, tapi juga karena ada yang abstain, ada yang protes begitu. Dan protes itu sikap politik yang terdidik sebenarnya, karena mereka punya identitas pilihan yang tidak bisa dipaksakan. Ke depan pasangan calon yang terpilih harus merangkul semua kelompok, harus betul-betul menjadi pemimpin bagi semua. Justru tantangannya adalah bagaimana membuktikan bahwa mereka hadir bukan hanya untuk kelompoknya, tapi dia hadir untuk semua pihak, sehingga timbul kepercayaan dan tidak ada lagi trust issue ya terhadap pasangan calon yang diusulkan oleh partai dan memenangi pilkada. Dan ke depan penyelenggaraannya akan lebih baik karena masyarakat menilai kepemimpinan yang dihasilkan itu punya komitmen yang kuat terhadap publik dan pelayanan publik, sehingga bisa akan memperbaiki cara mereka di dalam berpilkada pada pilkada-pilkada yang akan datang. Itu Mas Ihsan. Oke, tadi Anda mengatakan sebaiknya diberi jarak antara Pilpres, Pileg, dan juga Pilkada serentak. Bagaimana catatan Perludem terkait dengan Pilkada serentak yang dilakukan di lebih dari 500 kabupaten kota ini? Sebenarnya Pilkada serentak di seluruh wilayah Indonesia itu kan 545 ya. 37 pemilihan gubernur, 93 pemilihan kota, dan 415 bupati.
dia akan lebih bisa terkendali atau bisa kemudian dilaksanakan dengan tertib, dengan baik, kalau masing-masing KPU itu mempersiapkan dengan baik dan dalam waktu yang cukup. Bagaimana persiapan regulasinya? Kemarin saja regulasi pemungutan penghitungan suara itu terbitnya mepet dengan pelaksanaan pemungutan penghitungan suara. Bagaimana persiapan personel, pelatihan, lalu juga penguatan kapasitas. Dan yang ketiga adalah bagaimana persiapan tahapan disertai dengan sosialisasi dan diseminasi informasi. Jadi dengan waktu jeda 2 tahun, kami berpandangan tidak masalah pilkada serentaknya di seluruh wilayah Indonesia. Karena semua pihak mampu mendedikasikan dari sisi waktu, dari sisi sumber daya, dari sisi personel untuk persiapan yang lebih matang. Kalau kemarin partai politik, penyelenggara pemilu itu tumpang tindih, bertumpukan antara menyelenggarakan tahapan pileg pilpres yang belum selesai, tapi di saat yang sama sudah mulai kontestasi pilkada. Jadi semuanya tidak optimal, staminanya tidak optimal, logistiknya tidak maksimal, rekrutmen politiknya tidak maksimal, sosialisasinya juga ya tidak optimal begitu. Akhirnya yang terjadi adalah ya seperti hari ini pilkada kita dengan angka pengguna hak pilih yang sangat jauh merosot dibandingkan capaian-capaian kita pada tahun-tahun sebelumnya, Mas Ihsan. Baik, saran Perludem adalah beri jarak antara Pilpres Pileg dengan Pilkada serentak. Terima kasih anggota Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini sudah berbagi pandangan bersama kami di Rumah Pilkada. Terima kasih Mbak Titi.